Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat-sahabatku dengan YouTube channel Jejak Rosi. Saya berharap malam ini sahabat-sahabatku semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun juga. Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan 5 jam, akhirnya kita nyampe di rest area Alia yang berada di Jalan Raya Purut, Lumbang, Pasuruan. Saat sekarang menunjukkan jam 1 malam. Semua pengunjung yang mau ke Bromo transit terlebih dahulu di rest area Alia untuk menunggu jemputan jeep Bromo yang akan berangkat pada jam 2 malam. Saat ini kita lihat banyak sekali para pengunjung yang datang dari berbagai daerah yang saat ini sedang menunggu jemputan jeep yang mau menuju ke Gunung Bromo. Dan setelah kita mendapatkan jemputan jeep, maka kita berangkat menuju ke daerah penanjakan daerah Gunung Bromo. Bagi masyarakat yang pengen berkunjung ke daerah Gunung Bromo, maka ada beberapa jalur yang bisa kita tempuh. Jalur ke Gunung Bromo yang melewati Tongas adalah melalui Desa Cemoro Lawang yang merupakan pintu masuk utama kawasan wisata Bromo. Rute ini bisa ditempuh dari Surabaya, Probolinggo, dan sekitarnya. Selain rute Surabaya, beberapa rute lain yang bisa digunakan untuk mencapai Bromo adalah melalui rute Malang, rute Pasuruan, rute Pandaan, dan jalur Lumajang yang menawarkan pemandangan padang rumput savana dan tanaman khas pegunungan. Untuk menuju Gunung Bromo, maka Anda perlu memperhatikan spesifikasi dan teknik kendaraan yang akan digunakan. Bila kita menggunakan kendaraan pribadi atau umum yang tidak memenuhi spesifikasi dan teknik, maka dilarang untuk memasuki wilayah medan ekstrim seperti Laut Pasir Bromo. Harga tiket masuk ke Gunung Bromo sekarang mengalami perubahan dan berlaku mulai per 30 Oktober 2024, di mana bagi warga negara Indonesia yang datang ke Gunung Bromo pada hari kerja itu dikenai tiket per orang Rp54.000, di mana sebelumnya cuma Rp29.000. Sedangkan hari libur maka harga tiket akan lebih mahal lagi, yaitu Rp79.000 per orang, di mana sebelum ada kenaikan tarif tiket masuk ke kawasan Gunung Bromo hanya Rp34.000. Saat ini kita sedang menuju ke Gunung Bromo dengan menaiki kendaraan jeep yang disediakan oleh kelompok Darwis yang menyediakan kendaraan jeep berupa hardtop, di mana harga sewa per paket dari jeep ini bervariasi tergantung pada spot yang akan kita tuju. Ada yang 1.400.000, 1.500.000, 1.600.000 tergantung pada
banyak sedikitnya spot yang pengen kita tuju. Malam ini kita melaju dengan rombongan kita, kurang lebih ada 3 jeep, di mana dalam satu jeep diisi oleh 5 penumpang. Jalan menuju ke Gunung Bromo yang melewati daerah penanjakan ini jalannya relatif sempit, karena bila kita berpapasan maka kita harus saling menghormati sesama pengendara, karena jalannya yang hanya pas untuk 2 mobil yang berlawanan. Dan yang sangat kita sayangkan, sepanjang jalan yang menuju ke daerah Gunung Bromo yang melewati Tongas ini, terutama penerangan lampunya sangat minim, sehingga bagi para pengendara yang menggunakan kendaraan pribadi harus lebih hati-hati karena belum hafal dengan jalan yang kita lalui. Gimana jalan menuju Gunung Bromo ini mulai dari rest area Alia terus menanjak dengan tikungan-tikungan tajam yang mungkin bagi pengendara kendaraan pribadi belum begitu hafal, maka lebih baik menyewa Jeep Bromo agar keselamatan kita terjaga. Banyak sekali tikungan-tikungan tajam dengan jalan yang sempit dan kondisi jalan yang gelap, maka kita harus lebih berhati-hati karena kita berangkat pada kondisi malam kurang lebih jam 2, dan dari rest area Alia tadi kita berangkat jam 2 kurang seperempat, dan sekarang kita terus melaju menggunakan jasa sewa Jeep Bromo ini dengan driver yang sudah familiar dengan kelokan-kelokan jalan yang ada di daerah penanjakan ini, sehingga dengan kita menggunakan jasa Jeep Bromo ini maka kita akan lebih aman, lebih nyaman karena drivernya sudah familiar dengan kondisi belokan maupun tanjakan yang harus dilalui. Dan penerangan yang ada hanya penerangan dari mobil, sehingga kita harus lebih hati-hati, lebih waspada agar perjalanan kita menuju ke pos penanjakan ini selamat, sehingga kita bisa menikmati keindahan dari Gunung Bromo. Suasana malam ini sangat sepi dan kita harus terus beriringan agar penerangan jalan yang bisa kita lewati bisa terbantu dengan adanya kendaraan yang beriringan, sehingga akan memudahkan kita untuk melintas di jalan yang terus menanjak dengan kelokan-kelokan tajam, dengan sisi tebing berupa jurang yang sangat dalam, sehingga kita harus lebih hati-hati, lebih waspada, dan lebih amannya bila kita belum pernah datang ke daerah ini, maka lebih baik kita menyewa jasa driver Jeep Bromo. Mestinya sebagai daerah wisata yang sering dilintasi oleh kendaraan-kendaraan yang menuju ke Gunung Bromo, mestinya harus ada upaya dari pemerintah daerah untuk menambah penerangan lampu jalan, sehingga membantu para pengendara untuk lebih jelas melihat arah jalan dan tikungan-tikungan tajam yang ada di sepanjang jalan ini. Alhamdulillah pada malam ini pengendara
atau jasa kendaraan Jeep Bromo ini ternyata sudah bekerja selama 15 tahun sehingga lebih hafal dengan kondisi dan kontur jalan yang kita lalui. Dengan menyewa Jeep Bromo ini maka kita akan lebih aman, lebih nyaman karena drivernya lebih paham dengan kondisi jalan yang setiap hari mereka lakukan. Kebetulan malam ini adalah malam Sabtu, merupakan weekend, hari libur, sehingga pada malam ini banyak sekali pengunjung yang datang dari luar daerah untuk menikmati keindahan panorama Gunung Bromo. Gunung Bromo merupakan satu kesatuan rangkaian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang merupakan sebuah kawasan yang memiliki panorama atau keindahan alam yang sangat luar biasa. Sayang pada saat kita datang ini sekarang tiket masuk sudah naik lebih dari 2 kali dan ini menjadi keluhan dari para pengunjung yang pengen menikmati keindahan Gunung Bromo. Alhamdulillah sekarang kita sudah nyampe di pertokoan di poin penanjakan 1, di mana kendaraan yang kita sewa ini berhenti mencari tempat parkir dan kita nyampe di daerah penanjakan ini jam 3 dan nanti kita akan melanjutkan perjalanan dengan menyewa ojek, di mana dengan menyewa ojek sampai ke Bukit Kingkong atau poin penanjakan 1 kurang lebih 100.000 per orang PP pulang pergi. Dan saat ini kita menunggu jam 4 waktunya sholat subuh dan banyak para pengunjung yang sementara ini berada di warung kopi sekedar minum kopi hangat, jahe hangat untuk menambah energi kita sebelum kita menuju ke Bukit Kingkong atau Bukit Cinta. Alhamdulillah kita bersama rombongan saat ini sudah memesan minuman-minuman hangat untuk menghilangkan suasana dingin yang saat ini sudah mulai terasa, dan di setiap warung disediakan arang yang dibakar untuk penghangat bagi mereka yang sudah mulai kedinginan. Di mana arang ini gratis, tidak membayar, sedangkan makanan dan minuman harus kita bayar sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemilik warung. Dan untuk naik Jeep Bromo ini maka kita berhenti di daerah penanjakan ini dan kemudian kita sudah bernegosiasi dengan ojek yang akan mengantarkan kita ke Bukit Kingkong atau Bukit Cinta untuk melihat sunrise yang sangat indah di Gunung Bromo. Terlihat wajah-wajah ngantuk karena saat ini sudah jam 3 dan kita menunggu sholat subuh. Kemudian setelah menunaikan sholat subuh maka kita akan berangkat ke poin penanjakan 1 atau Bukit Kingkong atau Bukit Cinta dengan menggunakan
kendaraan roda 2 berupa ojek, di mana tarif untuk penumpang, satu penumpang dengan harga 100.000 PP, dan untuk 2 orang dengan harga 150 pulang pergi. Alhamdulillah, saat ini kita sudah nyampe di Bukit Kingkong atau Bukit Cinta atau poin penanjakan 1 untuk melihat sunrise yang semoga tidak terhalang adanya awan pada waktu subuh ini. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah bisa melihat kemilau sang surya di ufuk timur yang merupakan sunrise yang kita tunggu-tunggu dan pengen kita lihat di poin pertama kunjungan kita. Selamat menikmati, semoga sahabat-sahabatku semuanya terhibur dengan tayangan video ini.